Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Akadun, Pramustaji, mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Kalau minggu yang lalu, sesi yang lalu kita bicara tentang model pemberdayaan individual, maka pada sesi kali ini kita akan membahas tentang model pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan organisasi, sekali lagi pada intinya, pada ujung-ujung adalah pemberdayaan kepada individual. Tapi wabil khusus individualnya yaitu kepada pimpinan. Jadi kepada seorang pemimpin jatuhnya pemberdayaan organisasi itu pada intinya. Tapi ada mekanisme-mekanisme yang perlu gitu ya, perlu dikembangkan agar terjadi pemberdayaan organisasi. Pertama, ini bagaimana mengembangkan lingkungan sistem SDM organisasi. Yang kedua, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang kuat sehingga mendukung kinerja organisasi. Bagaimana mengembangkan lingkungan learning organization, organisasi pembelajar. Dan sebenarnya ada satu lagi yang mungkin sudah banyak pembahasannya, yaitu bagaimana mengembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga bisa mendukung kinerja organisasi. Tapi pada kesempatan kali ini hanya yang kita bahas itu tiga, yaitu bagaimana mengembangkan sistem SDM organisasi, bagaimana mengembangkan budaya organisasi, dan bagaimana mengembangkan learning organization. Lingkungan sistem SDM. Bagaimana agar sistem SDM ini kondusif untuk meningkatkan kinerja organisasi? Ya, maka diperlukan pemberdayaan. Nah, untuk melakukan pemberdayaan pengembangan lingkungan itu pertama harus wajib ada pimpinan memiliki visi yang jelas. Jadi seorang pemimpin, seorang kepala desa untuk 5 tahun minimal itu mau kemana itu ya. Untuk 6 tahun lah kalau sekarang gitu ya, di desa itu 6 tahun itu mau kemana itu, 6 tahun mau dibawa kemana itu desa dan masyarakat desa itu. Jadi jelas arahnya itu ya. Misalnya mau menjadi desa itu menjadi desa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi tujuannya ke sana aja. Nah, setelah 5 tahun itu setiap tahunnya tahapannya itu setiap tahun pun harus memiliki kerangka program kerja yang jelas juga gitu. Yang kedua, setiap pemimpin, setiap orang di sana adalah mengutamakan kemampuan manajemen. Apa itu kemampuan manajemen? Ya, kemampuan di dalam mengelola organisasi. Apa? Kemampuan membuat perencanaan. Jadi bukan hanya visi ya yang jelas, tapi juga bagaimana visi itu dijadikan misi itu dijadikan tujuan itu dijadikan sasaran. Sasaran itu bagaimana cara mencapainya melalui strategi itu dengan apa? Misalnya dengan beberapa program. Nah, program itu harus di apa? Maka dibikinlah kegiatan-kegiatan dan itu juga ada anggarannya. Nah, itu perencanaan. Ya, kemampuan perencanaan semacam itu. Jadi seorang perangkat desa maupun apalagi kepala desanya harus memiliki kemampuan merencanakan itu. Lalu ada pengorganisasian, ada menggerakkan, dan ada juga yang harus kemampuan untuk mengawasi. Minimal 4 itulah seperti apa yang dikemukakan oleh Terry itu ya. Jadi function of management itu. Nah, itu harus jelas itu ya kemampuannya. Jadi harus jelas semuanya itu di sana. Lalu juga selanjutnya harus menghargai kontribusi orang. Di dalam sistem itu orang-orangnya itu harus menghargai kontribusi orang. Jadi setiap orang itu harus dihargai.
apapun ya, misalnya tukang sapu aja ya, tukang bersih gitu ya, itu memiliki kontribusi. Bagaimana kalau lingkungan kerja tidak bersih, tidak nyaman, akhirnya kinerja yang lain pun tidak akan bisa. Oleh karena itu, apalagi seorang kasih, seorang kaur, seorang sekretaris desa, seorang kepala desa, nggak mungkin nggak memiliki kontribusi, harusnya memiliki kontribusi semua. Lalu selanjutnya mendorong pegawai berpendapat. Mendorong pegawai berpendapat. Artinya apa? Nah, jangan sampai membuat orang itu takut bicara. Lebih baik bicara semua, tapi diarahkan, ya, diarahkan supaya pendapatnya itu bermanfaat, kreatif, ada pembauran perlu diperlukan itu. Ya, itu. Jadi itu sistemnya SDM seperti itu dikembangkan. Jangan membuat menakut-nakuti perangkat desa, menakut-nakuti pelaksana yang lain, gitu ya. Lalu penghargaan memiliki kriteria dan alat ukur yang jelas serta sesuai dengan hasil kerja. Nah, kalau mau memberikan prestasi itu harus ada kriteria dan alat ukur yang jelas. Ya, misalnya kepala desa honornya sekian, kenapa harus sekian? Nah, kalau nggak mengerjakan apa harus dikurangi apa, gitu ya. Terus mungkin sekretaris desa, terus semua kalau memberikan prestasi itu harus jelas itu ya. Jadi sanksinya apa, kemengurangan apa, nah harus jelas semua itu. Nah, maka akan lingkungan itu akan berdaya. Lalu juga komunikasi tidak terhambat jarak, berbagi informasi dan dua arah. Bahkan bukan dua arah, multi arah. Ya, semua ke semuanya, bukan kepada kaur, kepada kasih, kepada sekdes, kepada kadus itu ya. Bukan, tapi semua ya. Itu semua arah. Nah, komunikasinya tidak terhambat jarak. Jadi dimanapun pokoknya sekarang mah nggak ada hambatan itu ya berkomunikasi itu. Bahkan apakah nanti sedang bekerja atau tidak bisa dengan video call kan gitu. Lalu selanjutnya pembagian keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional. Ya, seperti pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional dan mengarah kepada tujuan organisasi. Jadi yang irasional dihindari. Yang rasional apa? Yang masuk akal ya. Jadi kalau misalkan ketika orang melaksanakan kunjungan ke RT kita dalam sehari gitu ya, minta uang saku, uang makan sampai 3 hari gitu ya, nggak mungkin kan itu, nggak masuk akal, nggak rasional gitu ya. Lalu selanjutnya pengawasan memiliki tujuan, standar dan alat ukur yang jelas serta kontinu. Jadi kalau kita melakukan pengawasan termasuk dalam kemampuan manajemen tadi, harus ada tujuannya, ada standarnya, ada alat ukurnya yang jelas serta kontinu. Jangan seenaknya sendiri gitu ya, tidak. Tapi misalkan apakah mingguan, apakah bulanan, apakah tribulanan, terus juga ada juga sidak itu, kunjungan mendadak itu perlu juga gitu ya. Ada desain kerja profesional, termasuk adanya persyaratan jabatan kerja. Jadi desain kerja itu jelas semuanya. Terus masuk misalkan kades itu persyaratannya apa, sekdes apa, kasih apa, kaur apa, kades apa, nah itu jelas semua. Dan jelas tugas dan tanggung jawabnya juga jelas. Semuanya harus terinci. Jadi pertama kali harus bikin dulu itu ya, dalam bentuk misalkan perda gitu ya. Sama perdes. Lalu juga membangun inovator dari para pengikut. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kepala desa itu jangan sendirian aja menjadi inovator, tapi juga pengikut juga harus jadi inovator. Karena bagaimanapun juga mereka itu yang akan gantikan ya. Karena kepala desa itu tidak selamanya, ada pembatasan gitu ya. 3 periode ya, berarti kan cuma 18 tahun kan gitu. Nah, ini kedepannya sebenarnya harus dicari regenerasi itu ya. Jadi dibangun dulu pengikut itu, perangkat desa itu untuk bisa menjadi inovator. Jadi jelas tuh menyerahkan kemana itu. Yang selanjutnya mendapatkan orang kreatif bukan orang adaptif terhadap ide pemimpin. Nah, ini jadi kepala desa itu jangan pengen supaya orang lain menyesuaikan apa yang maunya kepala desa, tapi yang sangat penting bagaimana orang itu
berbeda pendapat, ada ide baru yang bukan ide-ide yang sudah ada gitu ya. Kalau yang ide-ide sudah ada, adaptif saja. Nah, itu akan membawa kemajuan gitu. Itu sistem SDM-nya seperti itu. Lalu juga membangun kolaborasi dan kerja tim daripada mengatur orang. Nah, itu ya. Jadi nggak usah nyuruh merintah gitu ya. Tapi yang nulis bagaimana nih kerja tim itu dibangun. Nah, dibikin situasinya, lingkungannya itu dibikin supaya bisa bagaimana, supaya menjadi. Selanjutnya mengembangkan kekuatan antar unit daripada mengembangkan unit sendiri. Nah, ini jadi setiap unit itu harus memiliki kontribusi ya. Oleh karena itu harus kuat semua. Kalau kuat sendiri ya akan mati. Satu tim ini mati, semuanya mati. Tapi kalau semua tim saling membantu gitu. Karena bagaimanapun juga setiap unit kerja itu ya orang-orangnya memiliki kelemahan dan kelebihannya. Nah, saling menambah lah gitu ya. Lalu selanjutnya mengembangkan ide-ide baru dan perintah-perintah sendiri ketimbang mengimplementasikan perintah atasan. Nah, jadi si situasi lingkungan SDM itu memungkinkan gitu orang itu mengembangkan ide-ide baru, perintah sendiri ketimbang harus mengimplementasikan perintah atasan aja. Mau gerak kalau tidak ada atasan gitu ya. Nah, itu lingkungan yang dibudayakan itu. Nah, yang sangat penting ini seorang pemimpin itu pertama dalam mengembangkan lingkungan SDM yang organisasi ini adalah melakukan kesadaran kritis juga. Apa kesadaran kritis? Pertama sama penamaan. Penamaan apa? Menyadari ya ada yang kurang dalam pengelolaan lingkungan sistem SDM organisasi di lingkungan pemerintahan desa gitu ya. Sehingga kinerjanya belum optimal. Itu harus sadari dulu. Ya, harus disadari itu. Baru kita berpikir, nah, kenapa ya lingkungan sistem SDM organisasi itu tidak baik? Ya, sehingga kinerja pemerintah desa itu tidak optimal. Nah, perlu dicari akar permasalahannya apa di mana gitu ya. Ya, di mana apakah di peraturan desanya, peraturan kepala desanya, apakah di sistem penggajiannya, sistem promosinya, sistem rekrutmennya, gitu ya, sistem pengelolaan prestasinya, atau di mana gitu dicari gitu ya. Sebab kalau dan menyadari kalau itu tidak diselesaikan, mungkin konsekuensinya sangat-sangat mungkin kinerja organisasi itu tidak akan baik, sehingga kinerja kepala desa pun akan mentok, gitu ya. Nah, setelah berpikir semacam itu, baru kita menyusun aksi, mencari apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang belum terkelola lingkungan SDM yang baik itu ya, yang harus dilakukan, sehingga nanti bisa efisien lagi, gitu ya, bisa optimal lagi kinerja organisasi. Gimana caranya itu ya? Jadi cari persoalannya, lalu cari solusinya berupa nanti dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan lingkungan budaya organisasi. Bagaimana mengembangkan lingkungan budaya organisasi. Nah, sebelum mengarah ke sana, saya akan berupaya dulu bagaimana sih karakteristik organisasi yang dibudayakan dari kepada. Nah, yang pertama ini kalau lingkungan yang belum diberdayakan itu ya tentu saja diwarnai, dipenuhi, disesaki oleh rasa takut para perangkat desa. Serba ketakutan, serba takut berbuat, takut salah gitu. Nah, itu kalau dalam bekerja itu seperti itu ya nanti organisasi tidak akan berdaya gitu. Oleh karena itu organisasi yang melakukan pemberdayaan itu bahwa pekerjaan itu merupakan challenge and adventure. Wah, itu ya challenge. Jadi tantangan itu apa yang dilakukan ini ya. Ketika ada permasalahan itu tantangan dan merupakan petualangan juga ya. Jadi kita itu setiap orang di sana itu yang bekerja di setiap lingkungan organisasi itu termasuk di dalamnya
lingkungan sistem pemerintahan desa itu ya organisasi keuangan desa itu ya harus dijadikan tantangan, bahkan bekerja itu sebagai petualangan yang menarik gitu ya, yang asik-asik gitu, bukan penuh dengan ketakutan gitu. Itu salah satu karakteristik organisasi yang diberdayakan. Yang kedua ini learning of choice. Jadi belajar itu pilihan, mau belajar boleh, mau tidak juga tidak masalah gitu ya. Itu karakteristik organisasi yang belum diberdayakan. Tapi kalau karakteristik yang organisasi yang diberdayakan itu learning is an adventure. Belajar itu merupakan petualangan juga ya. Jadi suatu yang mengasihkan gitu, bukan sesuatu yang menakutkan, suatu yang ditekan gitu. Tapi kebutuhan untuk berpetualang gitu. Nah, ini harus diciptakan semacam itu ya. Dan orang-orangnya juga harus seperti itu ya. Jangan menjadi apa nggak mau belajar gitu ya. Lalu kalau di dalam organisasi yang belum diberdayakan itu dependence, artinya ketergantungan gitu ya, antara satu dengan lain itu, terutama bawahan itu sangat tergantung kepada atasan. Jadi perangkat desa itu sangat tergantung kepada kepala desanya. Gimana maunya kepala desa, nah, ya itu dituruti ya. Kalau nggak ada kemauan perangkat desa yang lain itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah, kalau organisasi yang diberdayakan adalah mutual independence, jadi kebebasan bersama. Jadi ada kebebasan di situ, ngapain segala macam, ada program dirembukan bersama, bukan gimana kumaha Pak Kades saja gitu, gimana Pak Kepala Desa saja, tidak, tapi harus dirembukan segala sesuatunya itu ya. Bikin program, bikin anggaran gitu ya. Bagaimana pelaksanaan kegiatan itu semuanya tidak tergantung pada satu orang, tapi semua dibicarakan bersama. Selanjutnya pada organisasi yang belum diberdayakan itu adalah people take a little initiative. Jadi orang-orang itu tidak memiliki inisiatif, kurang memiliki inisiatif. Ya. Sedangkan di dalam organisasi mereka adalah people solve their own problems. Setiap orang itu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi ada masalah itu jangan kan ada nanti yang beresin Pak Kades, yang ada yang beresin kepala desa, ada nanti Pak Camat yang beresin, kan gitu. Tidak bisa gitu. Setiap yang organisasi yang berdayakan, apapun masalahnya bisa diselesaikan sendiri. Lalu yang kedua, ciri yang kedua dari organisasi yang diberdayakan itu adalah people suggest a solution to other people problem. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah sendiri, tapi juga memberikan solusi kepada masalah-masalah orang lain, gitu ya. Nah itu. Lalu selanjutnya, people have to skill to work without supervision. Nah, ya. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan untuk bekerja tanpa supervisi. Itulah ciri khas dari organisasi berdayakan. Kalau pelototi oleh atasan, mau kerja. Tapi kalau nggak ada atasan, seenaknya saja bekerja. Nah, organisasi yang berdayakan tidak seperti itu. Harus ciptakan lingkungan ada tanpa orang yang ngawasi, yang mensupervisi, orang itu harus bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya organisasi yang tidak berdayakan itu adalah skill training and development. Training dan pengembangan, pelatihan dan pengembangan itu suatu yang langka, jarang-jarang, bahkan tidak ada. Sepanjang 6 tahun masa jabatan kepala desa, itu tidak ada yang dikirim. Stafnya itu, perangkat desanya itu mengikuti pelatihan untuk pengembangan. Nah, itu kan gawat kalau gitu ya. Harusnya jadi kenapa? Harusnya terprogram continuous development. Pengembangan itu orang-orang itu harus bisa apa, tahun ini harus bisa apa, tahun pertama saya menjabat Kades bisa apa, tahun kedua bisa apa, tahun ketiga bisa apa. Sampai tahun 6 jadi ada kemajuan itu. Nah, setiap orang desa seperti itu, ada continuous development. Lalu ciri yang lain itu kalau organisasi yang belum diberdayakan itu adalah avoiding change. Jadi pada dasarnya orang-orang itu menghindari perubahan, seneng karena status quo.
ngapain sih berubah segala, toh sekarang pun sudah nyaman, nggak ada perubahan, nggak apa-apa gitu. Nah itu organisasi yang berdayakan. Tetapi kalau organisasi yang diberdayakan adalah continuous hence welcome. Jadi pada dasarnya perubahan itu di skenario, memang wajib hukumnya berubah itu ya. Jadi secara kontinu itu tadi seperti misalkan orkestra itu di skenario itu perubahan itu ya. Kepala seksi pemerintahan itu skenario. Apapun yang orang masyarakat pun di skenario harusnya ya berubahnya seperti apa gitu, bikin gitu. Nah selanjutnya karakteristik yang organisasi yang belum diberdayakan adalah feedback is seen as criticism. Jadi kalau ada umpan balik, ada masukan dari kelompok yang lain, misalnya sekretaris desa memberikan masukan ke kepala desa, wah dianggapnya kritik. Kasih pemerintahan, meritik sekda, sekretaris desa, sekdes, memberikan masukan-masukan ke sekdes, dianggap yang kritik. Nah, itu sebenarnya organisasi yang belum berdayakan. Nah, kalau organisasi yang sudah berdayakan, feedback seen as essential. Jadi feedback itu merupakan hal yang esensial yang wajib ada. Masukan-masukan itu tiap tahun itu harus minimal ada evaluasi bersama, apa kelemahan masing-masing, apa kelebihan masing-masing, harus ngapain ke depan. Itu jelas semuanya. Selanjutnya organisasi yang belum diberdayakan itu adalah post experience has no relevance. Jadi pengalaman masa lalu itu tidak sama sekali tidak memiliki relevan untuk masa depan. Nah itu dianggap begitu ya. Nah harusnya pause, reflect, and learn. Jadi harusnya cermati dulu ya, amati dulu dan sesama pengalaman masa lalu itu, hening dulu lah gitu ya, ulang gitu ya. Lalu reflect. Jadi apa kira-kira nih mawas dirinya, lalu nah itu jadikan pelajaran gitu. Untuk kedepannya jangan sampai keledai jatuh pada lubang yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu. Nah itu jangan sampai gitu. Makanya sebenarnya pengalaman masa lalu itu sangat penting gitu ya, harusnya itu jadikan sebagai suatu refleksi, jadikan suatu pembelajaran gitu ya. Nah yang selanjutnya yang selanjutnya mohon maaf, yang terakhir ini training and development is responsibility. Jadi pelatihan dan pengembangan itu merupakan tanggung jawab. Itu pada organisasi yang belum berdayakan. Tapi pada organisasi yang sudah berdayakan, training and development itu is everyone responsibility. Jadi merupakan respons. Ya, respon setiap orang itu ya. Tanggung jawab setiap orang itu bukan hanya tanggung jawab perorangan gitu. Nah, karakteristik yang lain, kalau organisasi yang belum diberdayakan itu visi tidak ada atau visi tidak jelas gitu ya. Tapi kalau organisasi yang berdayakan itu visinya kuat, jelas, fokusnya jelas, dan dibagi bersama. Nah itu yang penting ya. Yang penting itu dalam organisasi itu visinya bukan hanya milik pemimpin, tapi sudah harus menjadi milik seluruh perangkat desa, bahkan seluruh masyarakat desa harusnya itu. Kalau bikin visi, boleh kan tuh visinya jangan dibikinkan pada kepala desa itu ya. Kalau dibikinkan nggak nyambung dalam hati, ya nggak tahu apa-apa, nggak strong gitunya. Nah itu ya. Lebih baik memang perlu belajar gitu, tapi harus dibikin sendiri. Minimal setiap kepala desa itu memiliki mimpi apa gitu ya, mau dibawa ke mana gitu. Lalu problem avoiding, jadi menghindari masalah. Sedangkan kalau organisasi mereka itu problem solving, jadi setiap ada masalah dipecahkan, bukan dihindari gitu. Lalu selanjutnya organisasi yang berbeda adalah close communication. Komunikasi tutup, tapi kalau organisasi yang berbeda adalah open communication, sharing of information, ideas and skill. Jadi sharing informasi, ide-ide dan keterampilan. Organisasi yang belum diberdayakan itu di start saling tidak percaya dan saling men-suspend, memban gitu ya, saling menyalahkan. Nah,
tapi kalau saling membenci, saling menggugat, pokoknya saling mendiamkan gitu ya. Nah, itu sering membiarkan gitu ya. Itu sebenarnya kalau organisasi yang belum diberdayakan. Tapi kalau organisasi yang diberdayakan adalah penuh dengan kepastian bahwa orang lain pun akan berbuat baik, bahwa orang lain akan mengembangkan kinerja desa, kinerja pemerintahan desa gitu ya. Bahwa perangkat desa itu siapapun yang akan bekerja keras gitu. Trust. Nah, pemerintah desa harus memiliki trust seperti itu. Yes, memiliki trust seperti itu. Kaur juga memiliki trust. Asikah juga memiliki trust. Kepala dusun pun memiliki trust semacam ini. Itulah nanti organisasinya menjadi berdaya. Nah, kalau begitu, apa sih budaya organisasi yang perlu dikembangkan? Nah, kalau menurut Robin, organisasi yang perlu dikembangkan adalah inovasi dan pengembangan risiko. Nah, bahwa setiap orang itu harus berinovasi, kreatif, inovatif, dan mampu mengambil risiko. Jangan takut membuat tindakan. Kalau takut ya tidak ada pembaharuan. Kalau takut ya tidak ada perubahan itu. Harus bisa berani mengambil risiko. Lalu juga yang kedua menurut Robin itu kalau kita mau membangun budaya organisasi kuat maka harus perhatian pada detail, pada rincian. Jadi harus dibikinnya bukan hanya masalah rencana pembangunan jangka panjang desa, tapi juga harus dibikin rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendek, bahkan rencana kerja secara detail dalam hitungan hari. Setiap hari itu ngapain aja gitu. Setiap minggu itu ngapain apa, setiap bulan ngapain apa, setiap 3 bulan ngapain apa, sampai kepada setiap semester ngapain apa, setahun ngapain apa. Jelas rencana itu sampai harian. Itu maksud kalau budayanya dikembangkan semacam itu, maka budaya yang itu kan kuat yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Lalu juga ada orientasi hasil. Nah, ini jangan hanya mengandalkan proses ya, prosesnya baik, segala macam baik gitu ya, tertata dan tertib, tapi hasilnya nggak ada. Yang penting mah hasil. Nah, seperti main sepak bola, ya, mainnya boleh cantik, enak dilihat, tapi kalau ujung-ujungnya tidak menang, percuma. Yang penting mah menang, gitu ya. Gimana caranya? Kalau sepak bola indahnya itu bonus gitu ya. Nah, itu. Lalu juga ada orientasi pegawai. Jadi perangkat desa itu perlu diperhatikan oleh kepala desa. Bawahan itu perlu diperhatikannya. Jangan dibiarkan saja. Kegiatan program apapun itu yang mementingkan itu bagaimana supaya pegawai itu bisa nyaman, aman, sejahtera gitu. Selanjutnya di organisasi itu ada orientasi tim. Jadi bukan orientasi individual, tapi semua yang melaksanakan program-program dan kegiatan itu adalah tim, bukan individual. Selanjutnya adalah keagresifan. Harus berani membuat gagasan baru, berani melaksanakannya. Nah, itu. Orang lain belum berani, kita desa tempat harus berani gitu. Jangan takut karena IG-nya salah. Yang penting harus jalankan saja. Lalu kemanapan? Stabilitas. Nah, jadi tapi harus ada jelas langkah-langkah yang jelas, skenario yang jelas gitu ya. Itu harusnya walaupun kita penuh agresif tapi skenario-nya harus jelas juga gitu ke depannya seberapa. Termasuk detailnya tadi. Nah, itu budaya organisasi yang perlu dikembangkan menurut Robin dalam suatu organisasi, termasuk juga organisasi pemerintahan desa. Nah, oleh karena itu dari beberapa pendapat tadi, maka bagaimana mengembangkan suatu lingkungan budaya organisasi sehingga bisa meningkatkan kinerja organisasi. Pertama, bagaimana mengembangkan bagaimana menciptakan, mengembangkan, mengelola supaya lingkungan organisasi itu diisi oleh orang-orang yang kreativitasnya tinggi. Nah, itu ya. Yang kedua, memiliki arah pekerjaan memiliki norma dan nilai yang jelas. Jadi, apapun mau dikerjakan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, uang itu memiliki norma dan nilai yang jelas. Kemana, mau apa, caranya seperti apa gitu. Lalu juga selanjutnya ada kriteria rekrutmen, promosi, dan pembebasan tugas yang jelas. Jadi
Jadi tidak main pecat, tidak main rekrut, tidak main angkat gitu tidak, tapi harus jelas budaya itu. Selanjutnya, setiap perangkat desa berpikir logis. Ya, logika, menggunakan logik, menggunakan akal. Ya, logis itu menggunakan akal. Jadi kadang-kadang rasional itu ya, belum logis kan. Logika itu bisa saja tidak rasional gitu ya. Lalu selanjutnya, orientasi mutu, meminimalkan kesalahan. Jadi kalau bermutu kan dalam prosesnya itu tanpa kesalahan, tidak mau mengulang-ulang gitu ya. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu diulang-ulang terus. Misalnya ngetik saja sampai 10 kertas harus dihilangkan, waktunya sampai 2 jam untuk ngetik sebuah surat. Nah, itu jelas itu ya, bukan orientasi mutu itu kalau begitu. Ya. Kalau orientasi waktunya cepat, hasilnya memuaskan, sumber daya atau input yang digunakan seminimal mungkin, efisien. Itu bermutu itu. Jadi tanpa kesalahan prosesnya itu ya. Lalu orientasi pelanggan. Nah, ini orientasi pelanggan atau orientasi warga negara gitu ya. Ini berorientasinya kepada pelanggan atau kepada warga negara gitu. Jadi apa yang dilakukan itu demi warganya, bukan demi pegawainya sendiri, bukan demi perangkat desanya sendiri, bukan demi kades, bukan, tapi bagaimana masyarakat itu dilayani dengan baik. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya supaya bisa dilakukan pemberdayaan lingkungan organisasi, lingkungan budaya organisasi, maka kepala desa itu harus memiliki kesadaran kritis. Apa itu penamaan? Pertama, menyadari bahwa lingkungan budaya organisasi belum terkelola secara optimal. Itu dulu. Tadi yang saya sebutkan itu ternyata belum terjadian, masih organisasi yang belum diberdayakan. Sadar dulu nggak gitu. Kalau misalkan sadar tapi ngapain dulu rubah. Nah, itu berarti kan tidak mau berubah gitu ya. Lalu yang kedua, berpikir, mencari akar masalah dari belum optimalnya pengelolaan lingkungan budaya organisasi dan konsekuensinya. Jadi apa cari akar masalahnya, mengapa bisa belum terjadi itu? Ya, bahwa masukan menjadi suatu kritik. Ya, itu. Dari masukan, tapi memang kenapa bisa seperti itu? Nah, dikasih kira-kira solusi kalau terus-terusan begitu apa akibatnya ke depan. Nah, lalu selanjutnya itu berkaitan dengan aksi. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah belum adanya pengelolaan lingkungan organisasi sehingga tujuan organisasi belum tercapai. Nah, itu juga harus dikembangkan gitu ya. Nah, itu apa kira-kira program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang terakhir, ini berkaitan dengan lingkungan belajar organisasi. Apa saja ini lingkungan belajar organisasi? Ini berkaitan dengan metode sosialisasi budaya. Bagaimana mengajarkan hal-hal yang baik, budaya yang baik itu kepada generasi selanjutnya. Bagaimana merancangnya? Bagaimana belajar sosial? Bagaimana kesempatan untuk memperbaiki yang ada itu? Bagaimana dikembangkan, lalu organisasi cerdas dan pegawai cerdas. Organisasi cerdas adalah organisasi yang mampu mengadaptasi, bahkan mengantisipasi ya ke depan itu apa kebutuhan masyarakat. Pegawai yang cerdas juga sama ya, mampu mengantisipasi apa yang dibutuhkan oleh organisasinya. Jadi organisasi cerdas itu mampu mengadaptasi diri sepanjang misalkan 20 tahun ke datang itu apa kebutuhan masyarakat, lalu program-program apa yang mau dikembangkan gitu ya. Itu organisasi yang cerdas. Demikian juga pegawai yang cerdas. Berarti apa kira-kira yang dibutuhkan pegawai itu ketika organisasi sudah seperti itu gitu ya. Itulah yang sebenarnya inti dari lingkungan belajar. Itulah yang perlu diciptakan, dikelola, dikembangkan lingkungan belajar organisasi yang perlu dikembangkan dalam suatu organisasi yang namanya desa gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Oleh karena itu kita tahu bahwa untuk ke sana itu ya perlu yang namanya kecerdasan manusia. Bukan hanya kecerdasan intelektual, otaknya saja yang hebat gitu ya. Intelektualnya hebat, cara mikir hebat, tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan yang mampu mengadaptasikan kemauan-kemauan orang. Kecerdasan intelektual mampu menjadi pionir, ya, menjadi trend center, ya. Lalu kecerdasan finansial yang mampu mengelola keuangan sendiri, mampu membantu orang, memfasilitasi orang lain. Nah, itu sesuatu kecerdasan yang harus dimiliki ya.
kalau mau kita itu belajar dengan baik. Jadi bukan produk lingkungan belajar itu bukan hanya intelektual saja, tapi emosional, spiritual, finansial, dan spiritual. Nah, itu sebenarnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin gitu ya, seorang kades gitu harusnya bisa melakukan kesadaran diri bahwa ternyata lingkungan belajarnya, learning organization belum tercipta dengan baik. Ya, pertama melakukan penamaan, menyadari bahwa dalam pengelolaan belajar organisasi terdapat masalah. Lalu berpikir mencari akar permasalahan, apa sih persoalannya, ya, apa konsekuensinya kalau sudah diselesaikan gitu ya. Ya, misalnya tadi, misalkan belum ada kecerdasan gestual di antara perangkat desa. Nah, itu apa persoalannya? Belum ada kecerdasan emosional, harus seperti apa? Belum ada kecerdasan finansial, pengennya menghabiskan duit saja kan gitu. Nah, itu harus seperti apa? Tidak mau memfasilitasi, tidak mau membantu, harus seperti apa gitu ya. Nah, itu harus ada di pikiran semuanya. Lalu setelah menyadari semacam itu harus ada aksi. Menentukan tindakan apa untuk memecahkan masalah yang belum optimal pengelolaan lingkungan belajar organisasi itu. Nah, itu saya kira yang sangat penting dari modal pemberdayaan organisasi. Ya, modal pemberdayaan seperti ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.